Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah baju bodo. Bagi kalian yang berasal dari Sulawesi Selatan, maka pasti sudah tidak asing lagi dengan baju khas yang satu ini. Kira-kira bagaimana sejarah di balik baju bodo ini? Tahukah kalian kalau baju bodo yang sering ditampilkan oleh orang-orang pada saat ini bukanlah desain asli dari baju bodo itu sendiri? Lantas, bagaimana desain aslinya? Siapa yang membuat dan memperkenalkan baju bodo ini? Serta, apa filosofi yang terkandung di dalam baju bodo tersebut? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia sejarah baju bodo. Baju bodo sendiri merupakan baju atau pakaian khas tradisional untuk perempuan Bugis. Dalam istilah Bugis sendiri, baju bodo juga kerap kali disebut dengan waju toko. Baju bodo dasarnya berbentuk segi empat dan memiliki lengan baju yang pendek di atas siku. Kalau dalam bahasa Bugis dan Makassar sendiri, kata bodo ini artinya pendek. Baju bodo ini telah ada sejak dulu, sejak lama-lama sekali. Diperkirakan baju bodo telah ada sejak pertengahan abad ke-9. Hal ini diperkuat juga dengan sejarah dari kain muslin, yang merupakan kain yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat baju bodo. Kain muslin adalah kain yang berasal dari tenunan pilinan kapas dan juga benang katun. Kain ini dikenal memiliki kerapatan rongga dan benang yang agak renggang, sehingga membuat orang yang memakainya tidak gerah dan sangat cocok dipakai di Indonesia yang memang beriklim tropis. Tahukah kalian kalau kain muslin ini tercatat pertama kali diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh? Sementara itu, Marco Polo dalam bukunya The Travel of Marco Polo menjelaskan bahwa kain muslin itu dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh seorang pedagang yang disebut dengan Mussolini. Namun uniknya, masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri telah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain ini dibandingkan dengan masyarakat di Eropa itu sendiri. Dalam Festival Budaya Nusantara tahun 2007 silam sendiri, Oscar Lawalata, seorang desainer ternama, mengemukakan bahwa baju bodo merupakan salah satu desain baju tertua di dunia. Tahukah kalian, ketika awal-awal baju bodo ini digunakan, tampilan bajunya terkesan transparan, sehingga menampakkan lekuk tubuh dan bagian dada penggunanya secara jelas. Jadi kesannya malah seperti tidak pakai baju sama sekali, dikarenakan baju bodo didesain dengan sangat tipis dan kainnya terlihat transparan. Pada awal abad ke-19, Don Lopez Comte de Paris, seorang pembantu setia Gubernur Jenderal Diandel, memperkenalkan sebuah penutup dada kepada masyarakat di Nusantara. Penutup dada ini dikenal juga dengan istilah kutang. Awalnya, kutang ini diperkenalkan kepada perempuan di daerah Jawa. Namun, di Sulawesi Selatan sendiri belumlah begitu dikenal, sehingga perempuan kala itu masih tetap memakai baju bodo tanpa menggunakan kutang.
Barulah ketika agama Islam mulai masuk, maka baju bodo pun mengalami perubahan dari segi tampilannya. Utamanya setelah adanya pergerakan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang menjadikan baju bodo sebagai pakaian yang dilarang kala itu, dikarenakan sangat melanggar syariat Islam dalam hal ini, karena baju bodo tidaklah menutupi aurat pada perempuan. Ketatnya larangan dari Darul Islam ini membuat baju bodo pun menjadi langka pada saat itu. Masyarakat seolah-olah dibuat lupa dengan baju bodo ini. Baju bodo pun menjadi sangat jarang digunakan kala itu. Akhirnya, baju bodo pun disepakati harus berubah dari segi bahan dan juga desain kainnya yang digunakan. Baju bodo pun kemudian dibuat dengan bahan sutra dan kemudian dibuat lebih tebal, sehingga tidak nampak seperti transparan lagi. Dan inilah yang kemudian menjadi baju bodo yang sering kita lihat hingga saat ini. Jadi, baju bodo yang ada saat ini adalah hasil dari proses akulturasi dengan syariat Islam, dikarenakan Islam adalah agama mayoritas di Sulawesi Selatan, serta adanya norma-norma kesopanan yang berlaku di masyarakat di zaman sekarang ini. Maka baju bodo pun dibuat menyesuaikan dengan ajaran Islam dan juga norma-norma kesopanan. Baju bodo pun juga kerap kali dikombinasikan dengan jilbab dan berbagai macam aksesoris lainnya yang mendukung penampilannya. Dan teman-teman, seperti itulah tadi sejarah singkat dari baju bodo itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apabila kalian punya pendapat mengenai hal ini atau mungkin pendapat lain, bisa teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah. Oke? Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga tentunya untuk like dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.